Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sekalian, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan informasi kelembagaan khususnya terkait penindakan. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 2 rumah dan 1 kantor swasta yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rangkaian penggeledahan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih 4,6 miliar rupiah, 6 unit kendaraan, 13 buah logam mulia, 9 jam tangan, 37 tas mewah, kurang lebih 100 perhiasan, antaranya cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin, serta barang bukti elektronik berupa laptop dan harddisk, dan beberapa dokumen yang kesemuanya diduga ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik. Demikian untuk rilis kelembagaan terkait penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini kan baru terkait beberapa personal di kasus LPI ini. Lalu bagaimana sebelumnya kan awalnya KPK menyatakan bahwa terdapat tersangka korporasi yang diindikasikan sebelumnya sempat mencuat di APH lain bahwa ada 4 korporat bantuan fasilitasnya itu lebih dari 1 triliun. Itu bagaimana, Mas? Apa nggak sampai ke korporasi atau sama personal saja? Ya, baik, disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa sebagaimana diketahui saat ini sudah ada 7 tersangka yang dikeluarkan surat perintah penyidikannya oleh KPK. Bukan berarti hanya 7 tersangka saja, ya. KPK masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, baik itu swasta maupun penyelenggara negara, dan tidak tertutup kemungkinan bila ada alat bukti yang cukup untuk menaikkan tersangka lain, maka akan dilakukan ekspos untuk ditersangkakan. Untuk sementara jawabannya seperti itu. Nah, itu kan nilainya cukup fantastis, Mas. Ada 100 jenis perhiasan, terus 27 tas mewah yang harganya ratusan juta. Ini milik per 1 orang pertama atau memang hanya milik pihak swasta atau para pejabat LPEI? Ya, saya tidak bisa mendetailkan satu persatu karena informasi yang kami dapatkan adalah hasil penggeledahan untuk keseluruhan kegiatan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa rumah dan kantor itu. Jadi penyidik tidak membagi hasil penggeledahan mana didapatkan di perkara mana. Artinya memperjelas saja apakah dari puluhan itu, ratusan itu ada barang bukti atau milik dari para penyelenggara negara dalam hal ini? Itu belum didapat infonya. Mas Besa, Belum dapat. Direktur Penyidikan KPK bilang di kasus LPI ini dugaan fraudnya itu melibatkan 11 perusahaan gitu, belum lama ini. Nah, itu sudah ada tindak lanjutnya belum, Mas, dari KPK? Apakah fix sudah itu 11 debitur lah yang melakukan fraud, apa lebih gitu, Mas? Karena kan ini 7 yang tersangka kan perseorangan 7 orang, Mas. Ya, masih didalami. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saat ini tersangkanya baru ada 7. Dari 7 ini KPK akan mendalami semua dokumen, barang bukti elektronik, maupun informasi dari keterangan saksi-saksi yang ada. Pengembangannya seperti apa nanti kita sama-sama tunggu. Apabila nanti ada
keterlibatan pihak lain dan alat buktinya cukup, tentu KPK tidak akan segan-segan untuk menaikkan surat perintah penyidikannya. Dan dari 7 tersangka itu kan mayoritas penyelenggara negara, Mas. Dan kapan akan saya belum bisa menyampaikan siapa dan kapan. Kalau kapannya nanti tentunya berdasarkan kebijakan lembaga, nama-nama tersangka itu akan disampaikan pada saat proses penahanan. Lalu barang itu kemana, Mas? Dibawa ke Jakarta atau dititipkan di Balikpapan atau seperti apa, Mas? Umumnya kalau barang-barang yang mudah dibawa tentunya akan dibawa ke kantor Gedung Merah Putih KPK. Kalau nilai dugaan fraudnya berapa, Mas? Sudah ada? Nanti kita akan tanyakan dan akan diupdate nanti. Mas, di kasus LPI ini kan sempat terjadi tarik-menarik gitu ya Mas, soal penetapan tersangkanya juga. Dan minggu lalu itu ada 10 jaksa KPK yang ditarik ke Kejaksaan Agung karena mengingatkan juga Kejagung juga sedang menangani kasus LPI ini. Ini apakah ada terkait dengan soal itu, Mas? Sehingga 10 jaksa yang ada beberapa di antara itu Kasatgas juga ditarik juga, Mas. Ya, yang pertama saya belum mendapatkan informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun, tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan, dan jaksa-jaksa tersebut apabila tidak ada masalah, saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan agar ada regenerasi, jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas. Mungkin kalau yang ditarik Kasatgas, maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai Kasatgas. Jadi ada regenerasi di situ. Untuk koordinasi antara Kejagung dengan KPK sendiri bagaimana sih, Mas, untuk LPI ini? Apakah pimpinan sudah ketemu dengan Jaksa Agung atau seperti apa? Saya belum mendapatkan info itu, tapi sepanjang pengetahuan saya koordinasinya baik-baik saja. Maksudnya KPK ke Kejagung sudah? Belum ada info terkait hal tersebut. Atau Kejagung ke sini, Mas? Belum. Belum ada info terkait hal tersebut.